Semangat pagi Indonesia. Bersama lagi kita di Indonesian Mining Stock. Cuannya para miners. Selamat menikmati. Nah, saat ini udah cukup banyak video-video ataupun channel yang membahas terkait cara mudah membeli saham, investor milenial, capital gain, dan dividen. Nah, namun jarang yang membahas mengenai miners milenial dan juga satu lagi, operator bisa dapat bonus dari owner. Nah, gimana caranya? Kalau kita lihat dari dunia tambang, khususnya batubara, sebagian besar kegiatan operasional itu dikerjakan oleh yang namanya mining kontraktor. Ada Buma, ada Dewa, ada Petrosi, ada juga perusahaan-perusahaan kecil lainnya. Nah, gimana sih caranya dapat bonus dari si owner? Nah, jadi ada syaratnya miners milenial, atau kita sebut operator milenial. Yang pertama, harus sudah punya dulu akun sekuritas, yaitu sekuritas yang memang terdaftar di OJK dan bisa membeli saham. Ingat, saham, bukan saham ya, beda. Yang kedua, tentu punya modal atau punya dana untuk membeli saham itu sendiri. Lalu ketiga, bukan hanya bisa membeli saham, tapi punya pengetahuan juga terkait saham yang akan mau dibeli. Inilah namanya capital gain dan dividen. Ada juga capital loss. Nah, setelah membeli saham, udah tahu saham yang akan dibeli seperti apa, performansnya, produksinya berapa. Nah, kita wajib juga memantau secara periodik. Nah, jangan sampai membeli satu saham dengan harga Rp100, baru satu hari jadi Rp50. Itu namanya capital loss kalau kita jual. Nah, jadi itu sebagai pengantar di video ini bagi miners milenial atau operator milenial, gimana sih cara dapat bonus dari si owner? Jangan cuma membawa unit, tapi juga di waktu-waktu tertentu pada saat pembagian dividen. Nah, teman-teman juga mendapatkan keuntungan dari hasil kerja teman-teman di lapangan. Bicara tentang generasi, makanya saya sering sebut generasi minus milenial. Nah, dasarnya apa? Nah, ini dari data sensus penduduk yang udah dilakukan. Secara sepintas di sini ada 3 baris, yaitu tahun kelahiran, yang kedua itu usia, lalu ketiga itu generasi. Nah, generasi milenial itu di tahun berapa sih lahirnya? Jangan sampai miners tidak paham nih. Oke, langsung saja. Generasi milenial atau di kata lainnya adalah Gen Y itu usia kelahiran di 1981 hingga 1996. Atau dengan kata lain, kalau di tahun ini 2021, kalau usia para miners itu berada di 25 sampai 40, nah itu yang disebut generasi milenial. Lalu gimana dengan yang tahun kelahiran setelah dan sebelumnya? Nah, di sini bisa miners lihat nih, ada gen pre-boomer, ini sepuh kita, kelahiran 1945 dan sebelumnya. Lalu ada generasi baby boomer, usianya dari 57 sampai 75. Lalu generasi sebelum milenial itu generasi X, dengan usia 41 sampai 56 tahun. Lalu setelahnya, generasi yang akan datang itu adalah generasi Z. Dan yang akan lahir itu generasi Alpha. Jadi generasi Alpha ini dari 2013 sampai 2025, minus 4 umurnya. Mungkin masih lagi cari jodoh. Oke, nah kalau kita lihat dari yang warna ini menunjukkan usia produktif. Usia produktif di Indonesia itu berumur dari 15 sampai 65 tahun. Secara pengertian seperti itu. Namun pada kenyataannya, biasanya di tambang itu usia produktif teman-teman operator itu berada di usia 24 sampai 50 tahun. Nah, dari rentang inilah generasi milenial itu cukup mewakili cukup banyak dari generasi X dan generasi Z. Secara komposisi sendiri di tahun 2021 dengan jumlah penduduk 270 juta, generasi pre-boomer ini ada sekitar 1,8%. Lalu ada generasi baby boomer 11,56%. Lalu ada Gen X 21,87%. Selanjutnya generasi milenial yang cukup banyak 25,87%. Lalu generasi yang akan datang, generasi Z, itu mendekati 28%. Sedangkan generasi yang akan lahir, atau sudah lahir, masih berumur 8 tahun, itu generasi Alpha, itu berada di angka 11%. Nah, kenapa Indonesian Mining Stock mencoba membahas terkait generasi? Pertama, sebagai informasi bagi teman-teman miners, gimana sih caranya membedakan generasi? Sesuai umur kah, atau sesuai apa? Ini udah dijelaskan. Lalu kaitannya untuk ke depan adalah dari segi upah. Nah, kalau kita lihat di sini ada grafik batang dan juga garis
linear, ini bukan upah normal. Ini juga berasal dari data BPS yang coba Indonesian Mining Stock ambil dan analisis. Nah, di sini terlihat adanya kenaikan dari segi upah dari usia 15 tahun, selanjutnya ke 20 tahun dengan rentang usia itu 4 tahun, lalu ke 25 itu ada kenaikan. Dari nilainya 1,6 terus naik ke angka 2 juta, ke 3 juta, dan yang paling tinggi itu sekitar 3,6 juta di usia 55 sampai 59 tahun. Sedangkan di usia 60 turun kembali ke angka 2 juta, di atas 2 juta. Nah, maksud dari sini adalah untuk menyampaikan bahwasanya dari total upah generasi milenial ini cukup ada modal untuk ditempatkan di bursa saham atau pada saat membeli saham. Nah, kita asumsikan aja dari pendapatan yang ada, kalau usia milenial itu usia 40 tahun, itu dengan gaji bisa mendapatkan total upah sekitar 8 juta. Ini udah termasuk upah pokok, upah lembur, dan juga upah HM. Nah, HM ini biasanya teman-teman operator milenial udah paham nih. Biasanya bahwa unit itu ada HM-nya, dan HM itu bisa diuangkan biasanya. Tapi ada juga yang nggak memperlakukan. Tinggal disampaikan di komentar ya, bagi yang tidak ada uang HM. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ada kaitannya dengan upah tersebut, ya sekitar mungkin 5% atau 7% tiap bulan itu bisa dibelikan ke saham. Nah, ini akan jadi topik bahasan selanjutnya. Nah, saham apa saja yang mau dibeli oleh teman-teman operator milenial? Nah, saya yakin teman-teman operator milenial udah paham nih tambang-tambang besar di Indonesia. Nah, saya hanya menyampaikan adalah saham-saham atau perusahaan yang sahamnya terlisting di Bursa Efek Indonesia. Jangan terlisting di warung tetangga sebelah. Nah, itu beda lagi. Itu bukan dividen namanya. Oke, ada 5 yang coba Indonesian Mining Stock sampaikan. Ada ITMG, ada ADRE, ada PTBA, ada INDI, ada Bayan. Nah, dari video sebelumnya disampaikan bahwasanya perusahaan ini yang aktif memberikan dividen di 3 tahun terakhir dengan jumlah yang cukup besar. Dari angka 11% mencapai ke 39%. Nah, kalau kita lihat dari generasi Z atau generasi pre-boomer itu udah terbiasa dengan menabung dan mendeposito. Tapi ada satu tantangan lagi, yaitu inflasi yang bisa merenggut atau menurunkan nilai uang itu sendiri. Nah, di saham pun ada resiko. Ada namanya capital gain, ada namanya capital loss. Kalau capital gain berarti operator milenial itu untung. Kalau capital loss itu berarti rugi. Nah, ini lebih detail ada di video terkait dividen. Nah, kita masuk lagi, gimana sih dapat cuan atau dapat bonus dari si owner nih? Nah, biasanya perusahaan itu akan menerbitkan laporan keuangan. Salah satu contoh di sini laporan keuangan di 2021 itu akan disampaikan secara publik itu di Februari atau di Maret, sesuai dengan kesiapan dari perusahaan ataupun aturan yang berlaku. Nah, setelah adanya laporan keuangan ini akan ada proses namanya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Ya, saham bukan saham ya, teman-teman operator milenial. Nah, di RUPS ini wajib-wajib dibaca hasilnya seperti apa, apakah membagi dividen ataukah tidak. Jadi di sini keputusannya. Nah, umumnya perusahaan yang sudah memastikan akan membagikan dividen itu akan berlaku di 2 periode atau 2 kali pembagian. Ada juga yang hanya 1 kali, bahkan ada yang 3 kali. Nah, periode yang paling sering itu adalah berada di bulan Maret sampai Juni. Jadi setelah RUPS selesai, diketok palu pembagian dividen, lalu akan ditentukan bulannya atau disebut cumulative date. Jangan sampai nanti miners membeli saham setelah cum date, itu setelah tanggal terakhir yang harus terdaftar ya. Jadi kalau tanggal terakhirnya 21 ya beli sahamnya tanggal 21, jangan 22, nggak dapat. Nah, periode kedua itu ada di bulan Oktober sampai Desember. Jadi untuk periode pembagian dividen ini mengacu ke RUPS. Jadi teman-teman operator milenial wajib membaca di medsos atau di laporan lainnya atau di sekuritas tempat miners terdaftar. Biasanya ada di situ. Oke miners, nah itu salah satu cara untuk mendapatkan bonus dari si owner. Sudah kerja siang malam, tapi hasilnya masih sedikit. Kalau mau nambah ya itu tadi, coba beli sahamnya. Ya, pastikan perusahaannya adalah perusahaan yang memiliki performance yang baik dan historical dividennya cukup lancar.
Oke, miners, teman-teman operator milenial, itu yang bisa disampaikan di video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat untuk para miners, khususnya operator milenial, guna menambah pendapatan di rumah. Terima kasih semua, semangat pagi dan selamat bekerja dengan aman. Salam.